A few moments later.
Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta adalah sebuah replika yang dibangun menyerupai bentuk aslinya. Rumah ini mulai dibangun pada November tahun 1964 dan selesai pada tanggal 15 Januari tahun 1965. Ini merupakan sisilah atau ranjing pihak keluarga ibu dari Bung Hatta. Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Adalah anak dari Saleha dan Haji Muhammad Jamil. Secara ringkas, ranjing keluarga besar Bung Hatta sebagai berikut. Ini terdapat nenek Bung Hatta yang bernama Haji Siti Aminah dan Ilyas. Ini foto keluarga mereka bersama. Dan ini merupakan ibu dari Bung Hatta yang bernama Siti Saleha. Sultan Sinaro adalah paman Bung Hatta, dan paman Bung Hatta satu lagi adalah Haji Idris. Dan ini juga terdapat silsilah atau ranji pihak bapak keluarga Bung Hatta. Baiklah, sekarang kami berada di kamar Mama Saleh. Bisa dilihat kondisinya sekarang. Dari beberapa faktanya yang kita lihat, Mama Saleh adalah paman Bung Hatta. Bung Hatta hanya tinggal di rumah kakeknya dari pihak ibu yang merupakan ayah dari ibunya, yaitu Saleha. Di rumah ini, Bung Hatta tinggal bersama ibunya dan paman-pamannya. Salah satunya adalah Sultan Sinaro. Seperti yang ada pada gambarnya, bisa kita lihat. Ini adalah paman Sultan Sinaro, adalah saudara laki-laki dari ibu Bung Hatta. Seperti yang kita lihat, kasurnya tidak jauh berbeda dengan bentuk aslinya yang bisa kita lihat biasanya di internet atau media-media lainnya. Selanjutnya kita akan lanjut ke kamar Mama Idris. Kita kamar Mama Idris.
Di dalam kamar Mama Idris terdapat sebuah sumur. Sumur ini berada di dalam kamar karena reformasi rumah kelahiran Bung Hatta mengharuskan bangunan tersebut sedikit mundur sehingga sumur yang tadinya berada di luar masuk ke dalam. Bisa kita lihat dinding-dindingnya terbuat dari rotan dan ini tempat tidur Mama Idris. Di sudut ruang tamu terdapat lukisan besar dari Profesor Muhammad. Juga terdapat foto-foto hasil dokumentasi dari Bung Hatta. Ada banyak foto di dinding. Sekarang kita akan pergi ke ruang makan. Ini piringan biasa. Temboknya, meja makan. Sekarang kita lanjut ke atas ya. Mari kita ke kamar Bung Hatta. Ini merupakan kamar lahir dari Bung Hatta ya. Di kamar ini juga terdapat surat sekretariat militer presiden. Di sini juga terdapat pidato Wakil Presiden selaku Inspektur Upacara pada upacara pemakaman bekas Wakil Presiden Republik Indonesia. Di sini juga terdapat surat kata-kata akhir untuk Bung Hatta. Juga dari Presiden Republik Indonesia.
Bung Hatta tengah bersama dua teman ketika sekolah mulai di Padang. Bung Hatta memakai toga sebagai ciri seorang ilmuwan. Ini Bung Hatta ketika berusia 13 tahun. Dan yang di atas adalah ibunda Bung Hatta yang bernama Soleha. Ini adalah peresmian pemakaian Masjid Tabligiyah Garegeh. Nah, yang terakhir ada Bung Hatta sedang menjadi mahasiswa di negeri Belanda. Ini miniatur rumah Bung Hatta sedang dirancang. Terdapat foto Bung Hatta bersama istrinya yaitu Rahmi pada hari pernikahan mereka. Ini adalah foto Bung Hatta dengan istrinya dan ketiga putrinya.
Wendy ya guys. Lihat ya. Tuh. Ini adalah bentuk Wendy Bung Hatta. Ini talinya. Ini adalah pemandangan belakang dari rumah Bung Hatta. Bisa dilihat. Sekarang kita berada di ruang tamu di rumah Bung Hatta. Terdapat meja makan tamu dan masih ada carano tempat sirih di sini. Ini merupakan tempat kue. A few moments later. Saat ini kami akan melakukan sesi wawancara dengan Bang Tiga. Baik Bang, untuk perubahan dari rumah Kemis Wilson, bagaimana perubahannya? Rumah asli dari punya Bung Hatta pembangunan pertama itu 1860. Letaknya itu yang asli itu dulu agak ke 10 meter yang dari museum sekarang letaknya agak ke tepi jalan atau ke tengah jalan. Kalau museum yang sekarang sudah menjadi museum dibangun ulang kembali pada tahun 1994, diresmikan 1995, letaknya di 10 meter ke belakang. Contohnya perubahan dari yang lama dulu ada sumur lama dalam kamar, kelihatan adik-adik semua tadi sumur lama itu letak dulu di belakang rumah kalau yang aslinya. Kalau yang sekarang ini rumahnya karena museum dan replika atau pembangunan ulang digeser ke belakang, sumur yang asli itu letak sekarang di kamar, dalam kamar letaknya. Nah, perbedaannya rumah asli sama museum. Baik, terima kasih atas informasinya Bang. Hanya sekian informasi terkini dari rumah kelahiran Bung Hatta. Sekian dan terima kasih. Terhadap seluruh daerah bangsa, bukan saja hanya pemuda dari Jawa dan Sumatera yang ikut berjuang, tapi juga pemuda dari Maluku, pemuda dari Sulawesi, pemuda dari Kalimantan. Marilah kita sekarang memulai sejarah baru di atas dasar damai dan kerjasama. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih kepada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Van beslissende betekenis in de geschiedenis van Indonesië en Nederland. In de periode voor de conferentie waren in delen van Indonesië deelstaten opgericht.
Dit om de macht van Sukarno's Republiek Indonesië te beperken. Voor Nederland was het een voorwaarde voor het verlenen van onafhankelijkheid. Voor de Indonesische onderhandelaars een tactische concessie die spoedig na de soevereiniteitsoverdracht ongedaan werd gemaakt. Op 21 december 1949 werd de soevereiniteit daadwerkelijk overgedragen. In Jakarta werd de Nederlandse driekleur gestreken en ging de vlag van de nieuwe staat omhoog. Bangku deretan belakang di dalam kelas penuh dengan obrolan, selalu mengacau laju hayalan. Dari jendela kelas yang tak ada kacanya, dari sana pula aku mulai mengenal seraut wajah berisi lamunan. Berjalan tinggi semampai gadis idaman, kau datang membawa sebuah cerita. Darimu itu pasti lagu ini tercipta. Darimu itu pasti lagu ini tercipta. Ada kacanya, tembus pandang ke kantin, bertalu rindu datang mengetuk pintu hatiku. Kau datang membawa sebuah cerita. Darimu itu pasti lagu ini tercipta. Darimu itu pasti lagu ini tercipta. Bangku deretan belakang di dalam kelas penuh dengan obrolan, selalu mengacau laju hayalan.